Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Igusti Ngurah Suryantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang General Ledger secara komputerisasi. Sebelum saya lanjut pada pembahasan, marilah kita belajar bersama, berkarya bersama dengan penuh semangat. Semoga tidak ada salah paham di antara kita. Definisi akuntansi. Akuntansi dapat dimaknai sebagai suatu proses yang mencakup pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan analisis data keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi atau enterprise. Kegiatan akuntansi. Dalam kegiatan akuntansi merupakan suatu kegiatan yang bersifat berkesinambungan dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya secara sistematis. Memberikan manfaat. Kegiatan akuntansi ini memberikan manfaat, yaitu memberikan laporan keuangan dari suatu periode akuntansi sesuai dengan periode yang ditetapkan. Dapat menghasilkan. Dengan adanya kegiatan akuntansi, maka dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Informasi laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat untuk internal perusahaan atau organisasi dan eksternal. Siklus akuntansi. Kegiatan awal akuntansi dimulai dari awal periode, pengumpulan bukti-bukti transaksi, proses jurnal dan klasifikasi transaksi, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, neraca lajur, laporan rugi laba, perubahan ekuitas, laporan neraca, penutupan periode. Neraca saldo. Neraca saldo setelah penutupan akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya, sedangkan saldo pada rugi laba tidak menjadi saldo periode berikutnya. Hal ini dikarenakan saldo-saldo pada rugi laba sudah tidak relevan lagi. Berikut adalah gambaran siklus akuntansi yang akan dilakukan dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi. Dengan adanya jurnal atau di-entry-kan data jurnal, setelah diposting maka ada buku besar, neraca saldo, neraca lajur, rugi laba, perubahan ekuitas, neraca, dan neraca penutupan. Nah, kurang lebih ini siklus daripada akuntansi. Dalam studi kasus ini, kita akan membahas satu siklus akuntansi secara komputerisasi. Jadi, para programmer memiliki pemahaman siklus akuntansinya ternyata seperti ini step-step yang dilalui. Nah, kurang lebih seperti itu, sehingga nantinya pas mendevelop aplikasinya sampai ke tingkat programming, fokus sama rumus-rumus yang bekerja di setiap tahapan tersebut. Nah, kebetulan di sini saya pernah menulis 2 buah buku di bidang akuntansi. Jadi siklusnya udah komplit, yaitu pertama buku saya merancang aplikasi akuntansi dengan pb.net, ini di bidang akuntansi. Yang kemudian periode berikutnya atau buku yang kedua untuk di bidang akuntansinya, yaitu merancang aplikasi dengan metodologi extreme programming ya. Studi kasusnya adalah akuntansi, dan buku-buku yang saya lainnya itu adalah di programmingnya. Nah, ini memang mengkhususkan bagaimana mendevelop aplikasi akuntansi secara komputerisasi. Jadi 2 buku ini berisi siklus secara utuh. Nah, di sini deskripsi studi kasusnya. Klinik Sehat Ceria menginginkan adanya sistem terkomputerisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Maka pimpinan klinik mengundang konsultan sistem untuk membuat aplikasi laporan keuangan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, ini misalkan sebuah case study-nya atau studi kasus yang akan coba kita
develop sistemnya nanti di video-video saya berikutnya. Namun secara sistem prosesnya, tahap-tahapan apa yang dilalui harus diketahui di awal dulu, sehingga programmer nanti memiliki pemahaman yang utuh mengenai siklus akuntansi secara komputerisasi. Mari kita lihat gambaran aplikasinya. Gambaran aplikasi yang dibuat pada laporan keuangan klinik adalah menentukan periode akuntansi, setup saldo awal bila ada, jurnal umum, jurnal penyesuaian bila ada, kemudian diposting. Nah, dari hasil posting ini untuk mendapatkan laporan keuangan dalam satu periode atau satu siklus akuntansi. Dari hasil posting akan menghasilkan buku besar jurnal umum, buku besar AJP-nya, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo jurnal umum, neraca saldo ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan meliputi rugi laba, perubahan ekuitas, neraca, kemudian neraca saldo penutupan. Nah, itu hasil daripada nanti sistem yang akan kita develop. Nah, bagi seorang programmer yang ingin mengembangkan sistem akuntansi, hal yang pertama yang penting di sini adalah menentukan setiap kode nama perkiraannya. Nah, ini sudah ada biasanya standarisasinya. Dengan kode 1 untuk apa, kode 2 untuk apa, kode 3 untuk apa. Nah, ini digunakan untuk menentukan nama perkiraan. Ini sangat penting cara pengkodeannya. Sebelum merancang aplikasi laporan keuangan, maka langkah awal adalah pembuatan daftar perkiraan. Pertama, kita tentukan kelompok atau grup perkiraan yang akan digunakan adalah seperti berikut ini. Nah, misalkan yang grup 1 adalah aktiva, grup 2 misalkan hutang dan atau kewajiban, 3 misalkan modal, 4 misalkan pendapatan, 5 biaya-biaya. Dari pengkelompokan inilah nanti akan dapat nama-nama perkiraan yang lebih detail. Karena program secara teknis programnya dari pengelompokan ini akan dilakukan pemfilteran, pengkelompokan, mana masuk kelompok aktiva, mana masuk kelompok hutang atau kewajiban, mana masuk modal, mana masuk pendapatan, mana masuk biaya-biaya. Nah, seperti itu. Setelah ditentukan dengan rapi penggrupan daripada nama perkiraannya, baru kita masuk ke pemberian nama secara detailnya atau rincinya. Setelah menentukan grup perkiraan, selanjutnya menentukan detail perkiraan. Detail perkiraan yang digunakan dalam menjurnal. Contoh detail perkiraan yang digunakan pada aplikasi dalam contoh ini seperti berikut ini. Nah, ya, jadi makanya tujuan adanya grup itu adalah untuk membuat grup daripada nama-nama perkiraannya nantinya. Misalkan grup 1 adalah aktiva, aktiva bisa kas kecil, bank, kemudian piutang usaha, piutang karyawan. Nah, karena menyangkut data klinik, misalkan ada piutang dokter, piutang suster, piutang lain-lain, obat-obatan, peralatan medis, akumulasi penyusutan peralatan medis, peralatan non-medis, akumulasi penyusutan peralatan non-medis. Kemudian ada tanah, gedung klinik, akumulasi penyusutan gedung klinik, gedung apotek, akumulasi penyusutan gedung apotek, mobil ambulan, akumulasi penyusutan mobil ambulan. Nah, misalkan grup 2 misalkan adalah hutang, ada hutang usaha, hutang non usaha, hutang pajak penghasilan badan, hutang PPh karyawan dan lain-lainnya. Misalkan grup 3 adalah modal, ada modal pemilik, laba rugi bersih, kemudian ada free pemilik. Misalkan kelompok 4 pendapatan, ada pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Kemudian kelompok 5 grup biaya-biaya, misalnya ada biaya gaji, biaya listrik, biaya air, biaya telepon dan lain-lain. Nah, ini secara umum grup yang kita buat di dalam sistem yang akan kita develop nantinya. Kemudian proses pada sistem akuntansi terkomputerisasi pada aplikasi yang dibuat seperti gambar berikut. Jadi ada saldo awal di awal menggunakan sistemnya,
Nah, ini masukkan saldo awalnya bila ada, kemudian jurnal umum, kemudian ada jurnal AJP bila ada. Nah, nanti sistem atau aplikasi akan memposting, ya. Kalau posting, jadi dilakukan proses dari saldo awal, jurnal umum, kemudian jurnal AJP. Nah, akan didapatkan laporan, semua laporan keuangan. Kalau dikerjakan secara konvensional, setiap bagian dari gambar ini dikerjakan secara konvensional atau manual. Tapi karena kita akan mendevelop dengan konsep komputerisasi, maka dilakukan proses posting. Dari hasil posting inilah semua bentuk report akan dihasilkan, baik menggunakan report untuk buku besar jurnal umum, buku besar AJP, neraca saldo jurnal umum, neraca saldo AJP, kemudian neraca lajur, rugi laba, perubahan ekuitas, neraca saldo penutupan, sampai laporan arus kas. Nah, itu bisa didapatkan dengan satu kali proses posting. Di situ kelebihan daripada sistem akuntansi ditangani secara komputerisasi. Kemudian pengembangan sistem. Bila Anda menjadi konsultan sistem, maka dalam proses pengembangan sistem dapat menggunakan tahapan seperti berikut. Nah, bagaimana kalau Anda ceritanya berbakat menjadi seorang entrepreneur di bidang konsultan sistem? Nah, jadi biar ada gambarannya, pertama, kuasailah sebuah metodologi, entah itu dengan waterfall model, entah itu dengan kelompok dari Agile yang terdiri dari Agile metodologi, ada Scrum, ada Extreme Programming, dan lain-lain. Apapun metodologinya, bebas. Tujuannya adalah membuat daur hidup pengembangan sistem. Bila pada contoh ini saya menggunakan misalnya dari model XP, nah kemudian sistem yang dibuat apa, kemudian kita berpikir mana sebagai input dan prosesnya apa, dan output yang dihasilkan apa. Nah, itu contoh sederhananya. Pengembangan sistem akan melakukan tahapan-tahapan pengembangan sistem sehingga tercipta daur hidup pengembangan sistem. Oke, kita lanjut. Pengembangan sistem. Bila Anda menjadi konsultan sistem, maka dalam proses pengembangan sistem dapat menggunakan tahapan seperti berikut. Nah, itu udah kita bahas tadi. Deskripsi studi kasusnya, oke, udah kita bahas. Nah, kemudian aplikasi General Ledger. Aplikasi ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu file master, file transaksi, dan laporan. Kita lihat file masternya apa saja, kemudian file transaksinya apa aja, kemudian report atau laporannya apa aja. Nah, ini adalah menu aplikasi kita. Menu aplikasinya bisa terdiri dari file master, file setup, file transaksi, proses, laporan. Nah, kita lihat file master kita, misalkan karena aplikasinya dikembangkan pada sebuah perusahaan, organisasi, atau enterprise, maka kita sediakan untuk entry data untuk nama usaha. Seperti misalkan kurang lebih seperti tampilan pada gambar berikut ini, yaitu ada nama usaha, alamat, kode pos, nomor telepon, email, dan nomor atau nama pimpinan. Kemudian ada wajib pajaknya, nama perusahaan, alamat, kode pos, nomor seri faktur pajak, NPWP, kemudian ada nomor pengukuhan PKP, tanggal pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, kemudian ada KLU SPT. Nah, kemudian baru kita data mengenai nama perkiraan. Nama perkiraannya udah kita grupkan seperti yang penjelasan sebelumnya. Nah, ini misalkan 11001 adalah kas, misalkan 11002 adalah kas kecil. Nah, di sini catatan dikit, semakin besar perusahaan biasanya nama perkiraannya juga semakin banyak dan sangat detail sekali. Nah, jadi harus dipikirkan mekanisme cara mengatur daripada nama perkiraan. Namun ini secara umumnya kurang lebih seperti itu.
Nah, kemudian dalam siklus akuntansi memiliki periode kapan tutup buku. Kalau perusahaan kecil, ya kecil banget, yang paling kecil sekali, misalkan sebuah penjualan kaki lima. Nah, itu bisa aja tiap hari tutup buku, ingin tahu cepat laba ruginya, boleh. Nah, kemudian lebih besar dikit, bisa jadi sebulan, boleh, 3 bulan, boleh, 4 bulan, boleh, 6 bulan, boleh. Namun pada umumnya kalau udah perusahaan enterprise yang besar-besar, pada umumnya setahun sekali. Karena kenapa setahun sekali? Karena terlalu complicated nih data akuntansinya. Kalau tiap hari tutup buku, waduh, capeknya setengah mati. Makanya dibuat 1 tahun pada umumnya, karena transaksi makin rumit, ada pembayaran di muka, ada sesuatu yang diterima di muka. Nah, itu penjurnalannya lain-lain ya. Jadi ini secara umumnya aja dulu. Kemudian kita tentukan siapa yang berhak menggunakan sistemnya atau aplikasinya. Kemudian, nah di sini harus ada kita sediakan fasilitas setup saldo awal. Tujuannya adalah untuk memasukkan saldo awal di masing-masing perkiraan pada daftar perkiraan yang sudah kita buat. Nah, di situ kita sediakan misalkan K saldo awalnya berapa, atau apa saldo awalnya berapa. Nah, begitu. Jadi kita siapkan. Sudah kita buat file masternya, maka kita masuk ke transaksi. Transaksi ini kalau mau dikembangkan secara komputerisasi bisa kita buat menjadi 3, yaitu memasukkan jurnal umum. Ini yang jadi sumber entry datanya dan menjadi masukkan datanya itu berasal dari jurnal umum. Nah, kalau ada jurnal penyesuaian ya dimasukkan, kemudian baru dilakukan posting. Kemudian dari posting inilah akan menghasilkan laporan keuangan. Nah, jadi ada saldo awal yang sudah kita bahas tadi, saldo awal ditambah jurnal umum ditambah jurnal penyesuaian. Kalau ada ketiga komponen itu, kalau diposting 3 komponen itu akan dilakukan secara komputerisasi untuk mendapatkan laporan keuangan. Tapi kalau saldo awalnya nggak ada, misalkan jurnal umum, jurnal penyesuaian nggak ada, berarti sumbernya dari jurnal umum doang, gitu. Nah, kemudian kita lihat jurnal umum. Nah, bentuk jurnal umum kurang lebih seperti pada gambar ini. Ada nomor transaksi, tanggal transaksi, keterangan, kemudian periode yang udah kita set dari awal. Nah, misalkan intinya di sini setiap menjurnal satu jurnal ini harus selalu balance debit dan kreditnya. Kalau tidak balance, walaupun selisih 0,000 sekian, itu tidak balance. Berarti sudah kita detect, kita kasih peringatan ada transaksi tidak balance. Jangan didiamkan, nanti repot urusannya menelusuri pembukuan yang selisihnya 0, sekian, terus setengah mati repotnya. Maka dari awal sistem kita udah bisa mendetek kalau ada debit dan kreditnya tidak balance, kita kasih warning aja, ini tidak balance. Jadi sebelum disimpan kita kasih tahu, sehingga user lebih teliti. Apakah salah entry, kurang 0 atau kelebihan 0 atau apa, ya bisa jadi. Nah, jadi tampilannya adalah kurang lebih seperti ini untuk jurnal. Kemudian untuk jurnal penyesuaian hampir sama, tampilan kayak jurnal tadi, cuma untuk nampung khusus untuk penyesuaian. Nah, apabila sudah selesai menjurnal, nah ini namanya proses menjurnal, lebih umumnya disebutnya, baru tinggal tekan satu tombol namanya posting. Dari posting inilah semua laporan akan kita dapatkan. Nah, kita tentukan periode kapan yang mau ditutup, apakah bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Nah, kita udah tentukan di awal pembukaan aplikasi, kita tentukan setup periode. Kalau 1 tahun berarti setiap 1 tahun kita akan tutup buku atau melakukan posting. Nah, maka di situ akan terjadi segala proses yang sangat rumit sekali, logika-logika programnya, sehingga
nantinya akan mendapatkan laporan jurnal umum, jurnal penyesuaian, buku besar jurnal umum, buku besar jurnal umum penyesuaian, neraca saldo jurnal umum, neraca saldo jurnal penyesuaian, neraca lajur, rugi laba, perubahan ekuitas, neraca penutupan, catatan akuntansi, kemudian arus kas. Nah, ini laporan-laporan yang bisa di-create satu kali posting atau satu kali tutup buku. Semua laporan itu bisa didapatkan. Oke, ini contoh daripada laporan. Ini misalkan ingin tahu daftar perkiraan, ya kita sediakan fasilitas untuk meng-print nama perkiraannya. Ini contoh untuk report jurnal umumnya. Kemudian karena AJP-nya masih tidak ada AJP, ini dalam contoh kasus yang saya pakai, ya berarti 0, kosong untuk penyesuaiannya. Kemudian ini adalah untuk buku besar, kas kecil, bank, ya. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi debit dan kreditnya, kemudian ada selisihnya, apakah dia itu saldo debit atau saldo kredit. Nah, nanti dikumpulkan saldo-saldo itu sehingga dia membentuk neraca saldo. Nah, ini kebetulan buku besar AJP-nya, karena di AJP-nya kosong sehingga di buku besaran juga kosong karena tidak ada data di sana. Nah, di sini hasil-hasil saldo dari buku besar dikumpulkan jadi satu. Nah, dilakukan penggrupan berdasarkan nomor perkiraan tersebut. Nah, kalau jago perintah SQL-nya, programmer akan cepat di sini untuk melakukan grup data. Nah, kemudian jadi di sini adalah penggrupan daripada perkiraan, setiap perkiraan yang dipakai di dalam jurnal, entah itu di jurnal umum maupun di AJP-nya, akan dilakukan proses penggrupan. Nah, perintah SQL-nya harus mahir di sini. Yang dicari itu adalah saldo-saldo dari setiap perkiraan. Nah, di sini neraca saldo untuk AJP-nya karena di buku besarnya kosong, di sini juga menghasilkan kosong ya. Nah, kemudian dari neraca saldo tersebut kita buat neraca lajur, yaitu perpaduan neraca saldo dengan AJP. Nah, nanti akan menghasilkan neraca saldo disesuaikan namanya. Kemudian akan mendapatkan rugi laba. Kemudian akan mendapatkan neraca. Nah, ini dari neraca lajur namanya. Nah, dari neraca lajur ini diambil datanya untuk mendapatkan rugi laba. Nah, di sini di neraca lajur ini kan udah ada kolom rugi laba. Nah, dipindahkan. Nah, ini harus jago lagi query-nya. Di tingkat di sini juga harus jago karena rumus-rumusnya di sini rumit. Bagaimana menghitung saldo disesuaikan, kemudian menghitung rugi labanya, menghitung neracanya. Ini semuanya pakai perintah SQL yang rumit itu. Makanya di sini harus sudah mahir, sudah jago perintah SQL-nya. Tinggal belajar logikanya, bagaimana mengisi kolom debit di saldo disesuaikan, kemudian bagaimana rumus mengisi kreditnya. Kemudian kalau rugi laba, bagaimana cara menghitung debitnya, cara menghitung kreditnya. Neraca juga begitu, bagaimana cara menghitung debitnya, bagaimana menghitung kreditnya. Setelah menghitung debit dan kreditnya masing-masing kolom tersebut, baru di total debit kreditnya. Nah, untuk di rugi laba, ini tidak hasilnya tidak balance, tidak masalah. Ada 3 kemungkinan. Bisa debitnya lebih besar, bisa kreditnya lebih besar, atau bisa sama dia debit dan kredit. Nah, itu kalau sama berarti tidak untung tidak rugi gitu. Jadi tapi kalau neraca saldo harus debit kreditnya harus sama. Kalau tidak sama berarti ada salah. AJP juga harus sama. Kalau tidak sama berarti ada salah. Kemudian saldo disesuaikan, debit kredit totalnya harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Kalau rugi laba, ini ada 3 kemungkinan. Bisa lebih besar debitnya, bisa lebih kecil debitnya, kemudian atau sama dengan 0. Neraca juga begitu. Bisa dia lebih besar, bisa lebih kecil, atau sama dengan 0.
Jadi kemungkinannya begitu ya. Nah kemudian baru kita copot ini data yang ada di rugi laba kolom ini, kita copot, kita pisahkan ke sini. Namanya khusus untuk rugi laba, yaitu intinya adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya. Jadi kalau pendapatan lebih besar daripada biaya, berarti dia untung. Kalau pendapatan lebih kecil dari biaya, dia rugi. Kalau pendapatan di biaya sama, berarti tidak untung, tidak rugi. Jadi logika dasarnya seperti itu. Jadi bisa si programmer dengan cepat mengecek suatu kesalahan atau apakah salah entry atau apa, atau rumus yang salah. Nah, seperti itu. Kemudian perubahan modal atau perubahan ekuitas. Jadi modal bisa aja berubah, bisa karena disebabkan ada laba bersih, bisa atau terjadi pengambilan triple. Nah itu bisa berakibat mengurangi modal, atau misalkan labanya bertambah, ya dia menambah modal jadinya. Jadi disitu bisa fleksibel, maka ada istilah perubahan modal. Nah kemudian yang kolom neraca di neraca lajur ini kita ambil dia datanya. Nah perintah SQL-nya harus jago lagi di sini, sehingga kita grupkan lagi di sini kelompok aktiva mana, kelompok pasiva yang bagian mana. Nah dalam menyusun neraca lajur ada dua, ada model seperti ini dan ada model yang satu lagi. Nah itu terserah ya, jadi mau tampilin model mana aja boleh, yang jelas adalah konsepnya aktiva dan pasiva. Nah dalam aktiva ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kalau pasiva ada hutang, ada modal, modal pun dapat dibagi-bagi lagi. Nah dan hutang juga bisa dibagi-bagi lagi, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Nah jadi semakin detail ininya perkiraannya, berarti jenis-jenis perkiraan atau transaksinya juga banyak sekali jenisnya, tergantung dari pada saat kita membuat nama perkiraan. Nah kemudian kita lanjut. Nah kemudian ada neraca saldo penutupan. Nah kemudian setelah neraca saldo penutupan ini, masuk ke catatan akuntansi. Nah itu laporan daripada ini. Nah inilah yang membentuk nanti saldo-saldo penutupan ini akan menjadi saldo awal di siklus periode akuntansi di periode berikutnya. Itu jadi ada yang dipindahkan. Nah kemudian kalau mau yang lebih canggih dikit, sampai bisa membuat laporan arus kas. Nah di buku saya yang akuntansi pertama, di situ ada arus kasnya, di yang kedua arus kasnya tidak ada. Nanti kalau mau lengkap ya dua-duanya harus dipunyai. Nah kemudian seperti itu kurang lebih secara umum siklusnya, sehingga para programmer di bidang accounting dapat mengetahui gambaran umumnya. Oh ternyata siklus akuntansi itu seperti ini. Baru belajar rumus-rumus gimana bekerja dari masing-masing setiap kolom-kolom yang ada di neraca lajur itu melalui proses posting. Nah di situ sangat rumit sekali. Modul-modul akuntansi yang lainnya yang cukup menarik itu selain general ledger ada billing, ada purchasing, ada account receivable, ada account payable, ada cash bank, dan ada inventory. Jadi cukup menarik ilmu akuntansinya untuk dipelajari lebih mendalam, dieksploitasi lebih mendalam ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sehingga kita dapat berbagi pengetahuan dengan yang lainnya. Sampai jumpa pada teknik programmingnya nanti. Silahkan ikuti channel YouTube saya. Ini baru pengantar untuk memahami bagaimana siklus akuntansinya, karena dari pemahaman siklus akuntansi inilah kita memiliki gambaran setiap langkah-langkah apa yang terjadi dalam proses posting itu secara komputerisasi. Sampai jumpa dengan saya Igusti Ngurah Suryantara. Terima kasih.